Akui atau tidak, bawain presentasi aja udah cukup susah bagi kita yang gak terbiasa. Nah, ternyata bikin orang mau denger presentasi kita juga gak kalah rumitnya nih teman-teman. Pernah nggak kalian berada pada kondisi di mana audiens lebih memilih untuk ngobrol, main HP, atau bahkan tidur saat mendengar presentasi kita? Kalau pernah, you on the right video teman-teman. Karena di video ini, saya, Novi Rahmadini, akan kupas tuntas semua hal yang berkaitan dengan presentasi dan tips-tips untuk melakukan presentasi yang baik dan juga efektif. Sebelum saya memberitahukan kepada kalian semua mengenai tips-tips untuk dapat berpresentasi secara baik dan efektif, dan sebelum mengupas tuntas tentang semua hal yang berkaitan dengan presentasi, poin pertama yang akan saya sampaikan kepada kalian semua adalah pengertian dari presentasi. Jadi, presentasi itu adalah sebuah cara untuk berkomunikasi atau berbicara di depan hadapan banyak orang untuk menyampaikan suatu informasi, gagasan, ide, materi, dan sebagai narasumber atau hal lainnya. Presentasi harus dilaksanakan dengan baik agar setiap maksud yang akan disampaikan oleh presentator atau presenter dapat dipahami dan juga menarik perhatian banyak audiens. Jadi, presentasi juga memiliki tujuan teman-teman. Tujuan dari presentasi itu adalah untuk menyampaikan suatu informasi, untuk meyakinkan pendengar, untuk memotivasi dan menginspirasi pendengar, dan untuk mempromosikan produk ataupun sebuah jasa, dan untuk memunculkan sebuah ide ataupun juga gagasan, dan yang terakhir untuk menyentuh emosi dari pendengar. Teman-teman, untuk membuat presentasi kita menjadi menarik, ternyata dalam sebuah presentasi itu memiliki berbagai macam komponen-komponen penting yang sama-sama harus kita pahami nih teman-teman. Jadi, di dalam sebuah presentasi, komponen yang pertama itu adalah konten. Jadi, konten adalah isi materi yang dibawakan oleh seorang pembicara. Konten ini memiliki beberapa bagian yang perlu diperhatikan, yaitu seperti topik presentasi, tujuan presentasi, dan juga struktur presentasi. Yang mana struktur presentasi ini terdiri dari pembukaan, isi, penutupan, dan juga transisi. Dan yang kedua adalah desain. Desain berkaitan dengan slide presentasi yang kita gunakan. Slide presentasi dibuat dengan menggunakan aplikasi pendukung seperti Microsoft PowerPoint, Canva, dan juga aplikasi pendukung lainnya. Jadi, desain yang menarik juga sangat mempengaruhi nih teman-teman bagaimana sebuah presentasi dapat dikatakan menjadi menarik dan tidak monoton di mata audiens. Dan yang ketiga adalah delivery. Delivery adalah mengenai teknik dan cara dalam menyampaikan materi presentasi itu sendiri. Beberapa faktor yang termasuk dalam great delivery yaitu adalah penampilan, suara, hingga gesture tubuh. Efektifnya, sebuah presentasi ditentukan oleh kemampuan si presenter untuk menyampaikannya kepada para audiens. Dan tentunya, setiap pembicara memiliki gayanya masing-masing dalam membawakan materi yang akan disampaikan. Untuk membuat presentasi menjadi menarik, para presentator juga memiliki gaya-gayanya masing-masing. Teman-teman, jadi saya memiliki tips untuk merancang presentasi agar materi presentasinya itu tidak monoton dan juga bisa menarik perhatian banyak audiens. Jadi, tips yang pertama itu adalah tentunya kalian harus menentukan topik presentasi itu sendiri. Yang kedua, kalian harus mengenali audiens. Untuk mengetahui audiens, maka kalian perlu mengidentifikasi beberapa hal seperti mempertimbangkan siapa audiens Anda, apakah mereka sudah memiliki pengetahuan tentang topik yang akan Anda sampaikan, kemudian apa kebutuhan, minat, dan juga ekspektasi mereka dari presentasi Anda, kemudian menentukan tujuan dibuatnya presentasi. Kalian harus mampu memahami dengan jelas apa yang ingin kalian capai dengan presentasi ini. Tujuan Anda mungkin termasuk memberikan informasi
informasi, meyakinkan audiens, atau hanya sekedar menghibur. Kemudian tips selanjutnya adalah membuat desain yang menarik seperti memilih gaya dan ukuran font yang bisa dibaca audiens Anda dari kejauhan. Hal ini mampu membuat presentasi kalian mudah untuk dipahami, serta kalian harus membuat kata-kata di slide presentasi secara singkat. Tetapi kalian mampu mengembangkannya saat hendak menyampaikannya di depan audiens. Nah, teman-teman, jadi untuk melakukan presentasi yang baik, benar, dan juga efektif, kita dituntut untuk memiliki pemahaman tentang apa itu retorika dan memiliki pemahaman mengenai sopan santun dalam berbahasa. Jadi, retorika atau keterampilan berbicara di depan umum adalah cabang dari ilmu dialektika yang membahas mengenai kemampuan dalam membuat argumen dalam bahasa sebagai alat di bidang ilmu etika. Penguasaan retorika dan juga sopan santun berbahasa sangat penting nih teman-teman dalam presentasi agar presentasi kalian bisa efektif dalam berkomunikasi dan mempengaruhi audiens kalian. Teman-teman, dalam melakukan presentasi ternyata ada berbagai macam alat-alat pendukung untuk membuat presentasi kita menjadi menarik dan juga efisien. Jadi, penyesuaian penggunaan alat-alat bantu presentasi umumnya itu mencakup slide presentasi yang menggunakan PowerPoint, Keynote, ataupun Google Slides. Hal ini merupakan alat bantu paling umum yang digunakan dalam penyajian materi presentasi dan mungkin kalian semua udah mengetahuinya ya teman-teman. Yang kedua ada proyektor. Proyektor sangat bermanfaat untuk membantu seseorang dalam hal presentasi dan memaparkan penjelasan atau presentasi dalam bentuk teks, gambar, animasi, atau juga video kepada audiens agar audiens lebih mudah mengerti. Yang ketiga adalah mikrofon. Alat bantu ini digunakan untuk memastikan suara kita dapat didengar dengan jelas oleh audiens nih teman-teman. Yang keempat adalah remote presenter. Digunakan untuk mengontrol slide tanpa harus mengandalkan komputer atau laptop. Jadi kita bisa mengatur slide secara dari kejauhan ya teman-teman. Nah teman-teman, sesuai dengan yang sudah saya janjikan di awal tadi bahwa saya akan memberikan banyak sekali tips-tips mengenai presentasi. Jadi sekarang saya akan memberikan tips untuk berbicara di depan umum dengan baik nih teman-teman. Tips yang pertama adalah memahami hal yang ingin kalian sampaikan. Dengan begitu, kalian bisa menyampaikannya dengan lancar di depan banyak orang atau audiens nih teman-teman. Yang kedua, melakukan persiapan sebaik mungkin dengan cara menyiapkan materi yang ingin disampaikan. Karena jika tidak melakukan persiapan, maka presentasi tidak akan optimal nih teman-teman. Yang ketiga, lakukan kontak mata dengan audiens. Hal ini memberikan kesan bahwa audiens adalah bagian penting dari pembicaraan yang kalian bangun dalam presentasi nih teman-teman. Kemudian melakukan interaksi jika dibutuhkan dan tampil dengan pakaian yang cocok. Pakaian apa yang kamu kenakan dapat menimbulkan kesan pada penonton atau audiens. Jika berpenampilan cocok, kamu akan lebih pede nih teman-teman saat berinteraksi dan menyampaikan materi di depan banyak orang. Kemudian, kunci yang paling utama adalah percaya diri. Kenapa percaya diri itu penting? Karena jika kalian sudah percaya diri dalam menyampaikan materi presentasi, maka kalian akan mampu membuat presentasi itu menjadi menarik dan tidak monoton di mata audiens teman-teman. Teman-teman, ternyata di balik tips-tips yang tadi sudah saya berikan, ternyata tetap ada juga nih teman-teman hambatan dalam berkomunikasi dengan baik di depan umum. Hambatan yang paling sering kita temui adalah merasa panik atau deg-degan sebelum berbicara, bahkan menimbulkan rasa tidak percaya diri nih teman-teman. Hal ini dapat mengganggu kemampuan berbicara dengan jelas dan percaya diri ya teman-teman. Kemudian, hambatan yang kedua adalah persiapan yang tidak optimal. Tidak mempersiapkan materi dengan baik dapat membuat seseorang merasa tidak percaya diri dan kebingungan saat berbicara di depan umum nih teman-teman. Hambatan yang ketiga adalah alat atau fasilitas yang kurang mendukung. Jika fasilitas kurang memadai atau kurang mendukung, itu akan menyebabkan kurang maksimal dalam penyampaian pesan kepada audiens teman-teman. Kemudian hambatan yang sering juga ditemui adalah tidak menguasai konten atau bahan dengan baik.
Sebelum melakukan presentasi di depan umum, pastikan materi yang akan kita sampaikan dapat dipahami dengan utuh dan komprehensif nih teman-teman. Agar saat penyampaian materi tersebut dapat dijelaskan dengan baik, dapat dijelaskan dengan lancar, dan komprehensif kepada para audiens. Nah teman-teman, mungkin di antara kalian semua yang sedang menonton video ini, pasti tidak jarang kalian mengalami grogi di saat hendak melakukan presentasi atau berbicara di depan banyak orang. Itu adalah hal yang umum sekali kita temui ya teman-teman. Jadi kalian jangan khawatir karena saya akan memberikan tips tidak grogi dalam presentasi atau cara meredakan grogi dalam presentasi itu sendiri. Tips yang paling penting yang pertama adalah kalian harus rileks. Atasi gugup dengan menarik nafas panjang atau menarik nafas secara dalam, menggerakkan badan, berdiri dengan tegak, dengan bahu dan dada yang juga tegap, lalu kalian tersenyumlah. Kemudian, tips yang kedua adalah know the room. Datang ke lokasi lebih awal agar kalian merasa familiar dengan ruangan tempat presentasi akan dilakukan nih teman-teman. Jadikan seakan-akan ruangan presentasi itu adalah ruangan yang biasa kalian temui di rumah nih teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah know the audience. Kenali karakteristiknya, latar belakang audiens, minat, dan saat presentasi dilakukan, pandanglah mereka sebagai teman kalian yang paling akrab ya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah know your material. Pelajari, dalami, dan pahami materi pembicaraan sebaik mungkin. Lakukan riset juga ya teman-teman jika itu kalian rasa perlu, dan anggaplah kalian yang paling tahu, jangan pernah berbicara masalah yang tidak sama sekali kalian pahami. Kemudian tips yang kelima nih teman-teman adalah know your limits. Kalian perlu mengetahui alokasi waktu kalian untuk berbicara ya teman-teman, jangan sampai lewat. Dan kalian perlu menanyakan kepada panitia berapa lama waktu yang diberikan kepada kalian untuk melakukan presentasi di hadapan banyak audiens. Dan yang keenam adalah berlatih sebelum melakukan presentasi. Karena jika kita tidak berlatih, kita tidak akan mengetahui dan tidak akan mampu mengasah untuk melakukan presentasi sebaik mungkin di depan banyak audiens teman-teman. Karena berlatih adalah kunci yang paling utama selain percaya diri teman-teman. Dan tadi kan saya sudah banyak sekali memberikan kalian tips-tips untuk bisa melakukan presentasi dengan baik, efektif, dan juga benar. Selanjutnya, teman-teman, kalian juga harus mengetahui hal-hal yang patut dihindari dalam melakukan presentasi nih teman-teman. Yang pertama adalah terlalu banyak membaca materi. Banyak membaca materi saat presentasi membuat kita tampak seperti tidak menguasai materi presentasi nih teman-teman. Jadi kalian harus menghindarinya ya. Kemudian yang kedua adalah tidak melakukan interaksi dengan audiens. Jika melakukan presentasi tetapi tidak melakukan interaksi dengan audiens, akan tampak seperti kita sedang menggurui dan membuat mereka bosan ataupun jenuh nih teman-teman. Kemudian, hal yang harus dihindari yang ketiga adalah berbicara terlalu lama. Untuk itu, dalam melakukan presentasi, kita perlu mengontrol waktu dalam penyampaian materi ya teman-teman. Tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa alat pendukung untuk melakukan presentasi ada yang dinamakan time control. Nah, jadi time control portable itu diperlukan untuk kita mampu mengalokasi waktu kita dalam berbicara ya teman-teman. Kemudian, hal yang tidak boleh dilakukan adalah tidak melakukan kontak mata kepada audiens. Presentasi itu merupakan komunikasi satu arah antara pembicara dan juga pendengar nih teman-teman. Makanya pendengar akan sangat bosan sekali bila kita tidak mampu berkomunikasi secara menarik teman-teman. Salah satu cara agar menarik perhatian adalah kontak mata, melihat mata pendengar kita teman-teman. Nah teman-teman, hal terakhir yang perlu kalian hindari dalam melakukan presentasi adalah terlalu banyak menggunakan dan juga hayo. Siapa yang sering melakukan kebiasaan ini teman-teman? Kebiasaan ini sebenarnya sudah sangat lazim untuk dilakukan setiap orang. Dan ternyata kebiasaan ini merupakan sebuah kebiasaan buruk yang harus ditinggalkan, karena akan membuat presentasi kita menjadi berkesan tidak profesional. Teman-teman, yang jelas presentasi merupakan skill teknis ya teman-teman. Kunci utamanya adalah kalian harus practice makes us perfect.
Semoga teman-teman bisa terapin semua tips and trick yang tadi udah saya jelasin dan dapat pengetahuan baru dari video saya. Dan semoga video saya bisa bermanfaat buat kalian semua yang nonton ya teman-teman. And last, see you on the next video. Bye-bye.